Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirul Umam, Prodi Perbankan Syariah, kelas B, nomor NIM 2038302137. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak tasawuf dan kedudukannya dalam agama Islam. Pengertian akhlak adalah sebagai sesuatu aktivitas yang muncul dari dorongan jiwa dan bergerak batin seorang sehingga baik dan buruk karakter, kepribadian, sikap dan tingkah laku seorang yang telah menjadi tabiat sehari-hari yang dikerjakan dengan kesadaran dan tanpa pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu, berkait erat dengan jiwa dan batin seorang, sehingga jelaslah bahwa akhlak merupakan bagian penting di dalam ajaran agama. Karena itu wajar kalau justru fungsi keseluruhan Nabi pembawa agama adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana peringatan beliau, sesungguhnya Allah mengutus saya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan memperbaiki perbuatan yang baik. Arti dan pengertian tasawuf sufi adalah suatu kata istilah atau nama yang muncul jauh dari masa Nabi 2 abad setelah Nabi pertama kali dimunculkan oleh seorang Zahid Abu Wasid Al-Kufi wafat 150 Hijriah untuk suatu kelompok orang Islam yang mengkonsentrasikan dirinya pada kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dengan berbagai cara dan upaya. Kata tasawuf berasal dari kata sufah yang menurut etimologi dengan pendekatan historis berasal dari kata ahli. Sufah ialah orang-orang yang ikut pindah atau hijrah dan Nabi dari Mekah ke Madinah, dan karena hartanya ditinggalkan mereka berada dalam kehidupan miskin dan tak mempunyai apa-apa. Keterikatan antara akhlak dan tasawuf adalah bagaikan api dengan asapnya yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Kedua mempunyai objek kajian hati dan jiwa seorang. Bahkan Al-Ghazali memberi pengertian tentang bentuk ilmu akhlak sebagai ilmu sifat hati dan ilmu rahasia berhubungan keagamaan yang kemudian menjadi pedoman untuk akhlaknya orang-orang baik. Kedudukan akhlak tasawuf dalam agama Islam. Secara garis besar, agama Islam terdiri dari 3 dimensi ajaran, yaitu iman, Islam, ihsan. Sebagai hadis dari Umar bin Khattab tentang peristiwa dialog yang terjadi antara Nabi dengan Jibril yang menyamar sebagai seorang manusia yang datang kala Nabi sedang mengajar para sahabat dan bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Maka Nabi menjawab tentang ihsan. Ihsan adalah jika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dan orang yang paham akan keberadaan dirinya dan keberadaan Tuhannya, maka dia akan memiliki akhlak yang baik kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Keberadaan dan kedudukan tasawuf dalam ajaran Islam sama dengan keberadaan ihsan dan 3 dimensi berguna agama Islam, atau setidaknya merupakan ilmu pendukung ke arah keberhasilan mewakili kualitas keihsanan seorang dalam ajaran agama Islam. Agar dapat memiliki iman yang benar, maka seorang harus mempelajari ilmu akidah atau tauhid, dan agar seorang dapat melaksanakan ajaran Islam yang benar, maka seorang harus mempelajari syariat secara baik. Dan jika seorang ingin menjadi seorang muhsin berperilaku ihsan, maka seorang harus memasuki dan belajar tasawuf, karena tasawuf adalah ilmu yang
amaliyah dalam upaya makrifat kepada Allah dan senantiasa menjaga akhlak kepada Allah yang sebaik-baiknya. Dan ketiga, unsur serta dimensi agama Islam itulah yang disebut Islam sendiri, tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.